Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Rider Gabut. Di sini gua mau ngasih tahu gitu kan, kenapa gua jarang buat upload video. Udah berapa bulan, hampir setahun lah gua nggak upload video, karena gua galau buat bener-bener galau. Gua gara-gara iCam ini, gara-gara kamera ini gua galau banget sumpah. Kenapa gua galaunya? Karena tuh setiap gua bikin video gitu ya, itu tuh putus-putus gitu. 1 menit putus, terjeda berapa detik, lanjut lagi. Jadi tuh putus-putus. Makanya ini nih gue pakai memori baru ya kan, lagi gue coba bisa apa enggak gitu kan. Kalau misalnya pakai memori baru tetap kayak gitu, berarti kameranya. Soalnya gue juga nanya-nanya sama orang, sama grup, katanya sih memorinya. Waktu gue ke jasa mood, yang waktu gue mood kamera ini ya kan, gue nanya juga tuh sama dia. Gue nanya juga, "Om, kok kamera gue kayak gini ya? Kenapa ya?" "Oh, itu kameranya bro." Kameranya apa namanya, memorinya bro. Paling lu cabut memori dulu, lu format memorinya kata dia, baru lu masukin lagi. Gue coba tuh, tetap nggak bisa. Makanya gue galau banget di situ. Gue di rumah ada banyak ada 3 apa 4 memori gitu kan. Gue cobain satu-satu semua, nggak ada yang bisa gitu, nggak ada yang bisa. Makanya ini nih gue baru beli. Gue mau coba nih bener bisa apa enggak nih. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau bisa berarti di kendala memorinya, kameranya kayaknya nggak apa-apa. Makanya gue di situ, wah sumpah galau banget. Gue udah apa ya, dibilang bikin video udah banyak gitu. Gue hampir tiap malam minggu. Jadi gue setiap NR gitu kan, setiap San Mori nggak bawa kamera, udah San Mori aja biasanya kan. Gue pengen ada momen gitu kan, ini mah kagak. Udah sekarang mah gara-gara ini, makanya gue baru lagi nih. Gue lagi baru lagi nih, makanya lagi mau gue cobain nih, ini apa enggak nih gitu. Kalau misalnya masih kayak gini ya udahlah, terpaksa lah. Apa gue beli kamera lagi apa gimana, kita lihat ke depannya aja. Nanti kita lihat dulu nih, ini bisa apa enggak nih. Nah, di sini rame, ada apaan nih? Polisi apa nih? Soalnya kemarin ada razia nih di sini nih. Takutnya ada lagi nih razia. Soalnya gua nggak bawa SIM. Bener-bener nggak bawa SIM soalnya ini gua. Lupa. Soalnya tadi gua pagi buru-buru. Itu juga kenapa gua nggak pakai GSX sekarang. Soalnya gue lagi habis pulang gawe. Soalnya gue kalau gawe gitu ya, kalau kerja gue nggak pakai gesek. Gue pasti makainya ini. Gesek gue paling cuman buat kayak muter-muter doang, jalan-jalan doang gitu. Tapi kalau misalnya ini, nanti gue bawa gesek, gue coba ini lagi, bikin lagi gitu kan. Terus juga gesek gue lagi mau gue ganti, apa maksudnya mau ada proyekan gitu. Gesek gue juga lagi ada mau proyekan, maksudnya mau gue ganti
part-partnya lagi, part-part apa aja ntar yang gue ganti lagi. Soalnya itu udah banyak, udah lumayan banyak part-partnya gue ganti, cuman belum sempet gue pada review. Makanya ini mau gue tambahin lagi, ntar baru gue sedikit review part-part apa aja yang udah ketempel di gesek gue, terus harganya berapa gitu kan. Makanya ntar gue bikin ya paling modif kantong pelajar sih, paling gitu aja. Modif kantong pelajar, harganya ya murah lah, nggak nyampe berjuta-juta gitu kan. Lumayan. Ini ntar lagi mau gua ini lagi, ntar baru mau gua bikin review. Mudah-mudahan aja nih kamera berjalan lancar ya kan, bisa gitu kan. Kalau emang bener-bener nggak bisa ya udahlah, gue galau lagi lah. Sebenarnya sih gue bukannya nggak bisa beli memori ya kan. Gue juga dulu pas berapa bulan ke depan tuh gue crash, terus gue banyak dah gitu kan. Gue kerja, makanya gue nggak upload video, bukan karena memori juga, bukan karena kamera juga, cuman ada karena alasan lainnya gitu kan. Makanya gue sampai setahun gitu kalau nggak salah gue nggak upload video. Nah terus pas kemarin tuh, gue malam minggu kemarin gue ketemu lah tuh sama temen gue, anak R15. Dia nanya gimana channel YouTube lu. Nah di situ kata gue, iya ya, YouTube gue gimana ya, lupa gue. Ada sih masih, gue ngomong kayak gitu kan, ada sih masih. Ya udah lu jalan lagi lah, kamera gua, kamera lu ngapa emang, kata dia. Gini lah. Udah jalanin lagi lah. Nah pas dari situ, iya ya, gue lupa gue bikin channel YouTube gitu kan. Ya udah pas dari situ baru kata gue jalanin lagi lah. Gue ambil kamera gue lagi, terus gue coba pakai memori yang lama tuh sebelumnya. Gue coba tuh sama, tetap kayak gitu. Ya udah akhirnya gue mutusin beli memori. Makanya ini kalau misalnya kayak gini lagi nih, tetap kayak gini gitu kan, ya udah terpaksa antara gue ganti memori lagi apa antara kameranya. Paling kalau misalnya kayak gini lagi, gue ke tempat kamera atau enggak ke tukang jasa mood gitu kan, mau nanya. Biasanya kan tukang jasa mood dia ini jual memori juga kan gitu kan. Makanya paling kalau misalnya ini kayak gini lagi, ya udah gue kesana gitu kan, minta solusinya. Soalnya ya gimana ya, fungsi kamera ini sih bukannya buat ngevlog atau gimana, cuman kita kalau ngelihat kejadian di jalan ya amit-amit kalau misalnya kita dibegal, jadi kan kita punya bukti gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngelihat orang dibegal apa gimana, berarti kan kita di sini punya bukti gitu, kita ada videonya gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Gua masang kamera kayak gini bukan sekedar buat ngevlog, cuman melihat kejadian di jalan raya tuh kayak gimana gitu. Soalnya gue sempet ngeliat yang waktu dulu banget tuh, yang R15, R15 kalau nggak salah, dia pakai kamera di windshield kan, di depan gitu kan. Nah itu ada yang ngebegal kan, kuncinya dia dicabut kan, hampir dicabut. Nah di situ kan kelihatan gitu muka yang begalnya, muka yang pengen ngebegal gitu kan. Maksudnya ciri-cirinya, bajunya gimana, jadi kelihatan semua gitu. Nah jadi tuh menurut gua tuh kamera di motor itu tuh kayak di motor, di helm gitu kan, itu berguna banget sih menurut gua gitu kan. Jadi kalau kita kenapa-napa gitu kan, kita punya bukti gitu. Jadi walaupun kita kayak misalnya kita dibegal gitu kan,
amit-amit gitu, terus kita mau ngelapor ke polisi. Nah jadi kan kita punya bukti gitu, enaknya di situ sih menurut gua. Jadi kamera ini fungsinya bukan cuman buat ngevlog atau buat sekedar gaya-gayaan, bukan sih, tapi buat, maksudnya buat bukti kalau di perjalanan di apa, kamera itu tuh apa namanya, kamera fungsinya kamera itu tuh buat bukti gitu kalau kita tuh di perjalanan tuh, waktu kita di perjalanan tuh kita kayak gini gitu ngalaminnya, kita ngalamin kayak gini, kita ngelihat kejadian kayak gini gitu sih menurut gua. Makanya waktu itu sempet tuh yang terakhir kalinya tuh, jadi gua pakai GSX malam minggu tuh NR, gue sendiri dah tuh, ya kan. Nah pas di jalanan Cipinang, daerah-daerah CI ya kan enak tuh jalanan tuh. Nah gue ketemu dah tuh sama rombongan orang dah gitu kan, 3 orang gitu. Dia naik yang satu 2,5 Ninja 2,5, terus yang satu naik CBR 200 CBR 2,5 apa CBR 150 gitu, gue nggak tahu, gue lupa. Terus sama ZX 25, dia tuh bertiga ya kan. Nah namanya gue sendiri, gue gabut juga lah ya kan, gue gabut juga sendiri. Nah gue intili lah dia, gue ikutin gitu kan, gue di belakangnya. Dia bertiga pada ngebut, gue ngikutin juga sih ngebut ya kan, gue intilin gitu. Sama gue juga buat apa, bukannya buat konten, maksudnya gue juga ngerekam juga, gue pas pakai kamera ini gue ikutin, gue jalanin terus kan, soalnya kan jalanan situ emang sempit gitu kan, rame. Jadi tuh dia pada maksain semua, gue aja tuh mau ngebalap dia, mau ini susah gitu. Makanya gue asal ini nggak terlalu ngebut banget ya, jarak gue tuh lumayan jauh sama dia, cuman gue intilin tetap, gue intilin. Nah pas deket hampir pengen flyover Cipinang tuh, flyover CI itu, nah itu CBR dia ngambil kanan, nggak tahu bannya selip sama trotoar tengah, nggak tahu nyenggol orang dah, dia tuh jatuh ngebanting ke tengah, crash parah. Di situ keadaan gue deket dia, bukan maksudnya beda seban gitu sama dia tuh, beda seban jaraknya. Gue sampai astagfirullahaladzim kata gue. Makanya di situ gue langsung, nah untungnya itu nge-record ya kan. Emang karena memori bangsat, udah kayak gitu kagak ke-record, anjing, keputus videonya. Pas banget keputusnya, pas banget dia crash, anjing kata gue. Palan kalau emang ini tuh bukannya konten ya, maksud gue tuh gue mau nyari tahu dia tuh crash-nya kena trotoar tengah atau nyenggol orang. Soalnya tuh keadaan gue pada kenceng, berempat tuh gue kenceng gitu. Nah tiba-tiba CBR langsung kubrak gitu kan, langsung prak, lari ke tengah, motornya lari ke tengah. Nah makanya di situ kalau emang gue punya videonya mau gue slow motion, mau gue cari tahu dia crash-nya kenapa. Soalnya tuh aneh gitu, bener-bener aneh. Makanya di situ mau gue cari tahu, memori bangsat, jadi kagak kayak inian, anjing. Emang gua emosi, gue sempet emosi di situ. Emosinya pas gue udah di rumah, pas udah ini baru gue emosi. Gue di situ deg-degan parah, astagfirullahaladzim. Dari situ gue langsung lurus ya kan, gue puter balik, gue nyari puter balik, gue balik, nggak jadi gue, maksudnya nggak jadi gue ini apa namanya NR, bener, langsung muter balik gue, karena gue udah di situ ngelihat jelas banget orang di depan gue. Jadi tuh gue dari tuh ZX 25, Ninja 2,5, CBR, nah gue lah kan pas banget kayak gitu. Niatnya gue tuh gue mau barengin sampai Monas atau sampai mana gitu kan, mau gue
barengin, ternyata kayak gitu, anjrit anjrit. Nah pas gua ngeliat kejadian kayak gitu kan, CBR crash kayak gitu, wah gua deg-degan. Mungkin gitu ya, mungkin muka gua pucet kali, soalnya bener-bener depan mata banget, sumpah. Gue jarak sama dia tuh deket banget gitu, bukan bukannya yang jauh, deket banget. Makanya di situ aja tuh gue hampir oleng juga gitu, karena apa ya, karena kaget ngelihat dia crash gitu. Gue juga hampir oleng, gue langsung nutup gas, langsung ngerem mendadak juga gitu. Soalnya gue ngelihat, aduh bener-bener parah sumpah. Yang gue lihat gitu kan, motornya juga hancur. Kalau orangnya sih ya sedikit luka-luka sih, maksudnya nggak terlalu parah. Kalau motornya sih yang gue lihat depannya tuh hancur kayaknya. Soalnya pas itu gue turun, gue lihat kan, gue samperin tuh, ya udah kayak gitu kan. Kata gue, daripada gua ini kan kesalahan apa gimana sih, sebenarnya sih bukan kesalahan sih ya kan, namanya kita pengguna motor juga gitu kan, kita nolong, kita bantu. Gue di situ deg-degan ini kan, wah ya udahlah, daripada gitu gue cabut ya lah. Gue cabut, nggak nyari putaran balik, gue muter balik. Bener kagak jadi, gue langsung, nah kata bini gue, lah ngapa kok balik lagi, kata dia, baru bentaran. Agak gue di jalan gue hampir crash, kata gue. Lah kok bisa, kata dia. Panik dah dia tuh kan, bini gue. Enggak, bukannya gue, maksudnya hampir doang. Soalnya di depan CBR tuh crash. Tadi aku barengin ini, gue bilang kayak gitu. Nah, dari situ gue udah, parah lah, fuck lah gitu kan. Anjing. Nah pas di rumah tuh, kata gue mau lihat, gue mau gue slow motion gitu kan. Kenapa sih jatuhnya gitu? Soalnya bukannya misterius sih, namanya malam gelap gitu kan. Antara dia nyenggol apa enggak kan kita nggak tahu. Namanya crash kenceng. Jadi namanya dia nyenggol orang apa dia kena apa gitu kan. Kita nggak ada yang tahu kan. Makanya di situ mau gue slow motion, mau gue cari tahu gitu. Dia kenapa sih kok bisa crash sampai kayak gitu? Soalnya tuh yang gue lihat motornya kayak terbang gitu, terbang ke arah ke tengah. Kemungkinan sih dia kayak nyereset ke trotoar tengah kayak gitu sih kayaknya. Cuman gue kurang tahu juga. Di situ gue pas lihat ya kan, gue cabut memori gue pindahin ke laptop. Nah gue tungguin yang terjadi. Anjing, videonya putus-putus, bangsat. Nah, di situ kan video putus-putus tuh. Video 1 menit ya kan. Setiap 1 menit tuh putus-putus gitu kan. Nah, gue cari dah tuh. Siapa tahu aja kan putus-putusnya di setiap 1 menit itu ada gitu kan di situ kan. Pas gue cari. Anjing, kepotongnya, Pak. Kepotongnya tuh pas banget di situ gitu. Jadi tuh yang pas dia crash tuh kagak ke-record, kepotong. Pas dia sesudah gitu kan, udah lewat crash baru ini lagi. Anjing, kata gua, bangsat. Dah kayaknya cukup sekian video gua kali ini. Nanti ceritanya gua lanjutin lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang. Dukung terus channel ini, semoga berkembang ya kan. Gua akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.